prinsipnya, dana pensiun merupakan salah satu alternatif untuk memberikan jaminan kepada karyawan. Adanya jaminan kesejahteraan tersebut memungkinkan karyawan untuk memperkecil masalah-masalah yang timbul dari risiko-risiko yang akan dihadapi dalam perjalanan hidupnya. Misalnya risiko kehilangan pekerjaan, lanjut usia, dan kecelakaan yang mengakibatkan cacat tubuh atau bahkan kematian. Risiko-risiko tersebut memberikan dampak finansial, terutama bagi kehidupan karyawan dan keluarganya, sehingga kesejahteraan yang bersangkutan secara otomatis akan tergantung dan menimbulkan guncangan-guncangan yang pada gilirannya akan mengganggu kelangsungan hidupnya. Untuk mengatasi kemungkinan terjadinya keadaan tersebut, diciptakanlah beberapa usaha pencegahan, antara lain dengan penyelenggaraan program pensiun, baik yang dikelola sendiri oleh perusahaan-perusahaan swasta maupun pemerintah sebagai pemberi kerja yang telah dikenal selama ini. Kesejahteraan seperti disebutkan di atas adalah seperti bentuk manfaat yang akan diberikan pemberi kerja kepada karyawan agar dia dan keluarganya tidak mengalami kesulitan keuangan apabila sewaktu-waktu karyawan yang bersangkutan berhenti bekerja akibat tidak mampu lagi atau meninggal. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun disebutkan bahwa dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjanjikan manfaat pensiun. Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dana pensiun merupakan lembaga atau badan hukum yang mengelola program pensiun yang dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan suatu perusahaan, terutama yang telah pensiun. Penyelenggaraan program pensiun tersebut dapat dilakukan oleh pemberi kerja atau diserahkan kepada lembaga-lembaga keuangan yang menawarkan jasa pengelolaan program pensiun, misalnya bank-bank umum atau perusahaan asuransi jiwa. Fungsi dana pensiun. Yang pertama, fungsi asuransi. Sebagai contoh, seorang peserta program pensiun mengalami cacat atau meninggal karena kecelakaan yang menyebabkan kehilangan pendapatan. Sebelum memasuki usia pensiun, kepada peserta tersebut akan diberikan manfaat sebesar yang dijanjikan atas beban dana pensiun. Fungsi tabungan lembaga. Keuangan dana pensiun bertugas untuk mengumpulkan dan mengembangkan dana, maka dana tersebut merupakan akumulasi dari iuran peserta, kemudian iuran akan diperlakukan seperti tabungan. Selanjutnya, dana yang terkumpul akan dikembangkan yang nantinya digunakan untuk membayar manfaat pensiun peserta. Fungsi pensiun. Ada 4 cara pembayaran manfaat pensiun, yaitu yang pertama, pensiun normal. Artinya pembayaran hak pensiun setelah setelah mencapai usia pensiun normal perjanjian. Pensiun dipercepat, artinya pembayaran hak pensiun minimal 10 tahun sebelum mencapai usia pensiun normal. Pensiun ditunda, artinya pembayaran hak pensiun yang ditunda apabila berhenti bekerja minimal 3 tahun masa kepesertaan dan belum mencapai usia pensiun yang dipercepat. Pensiun cacat, artinya pembayaran hak pensiun bagi yang menderita cacat total atau tetap akibat kecelakaan kerja. Tujuan dana pensiun ada 3, yaitu bagi perusahaan atau pemberi kerja. Tujuannya antara lain yang pertama, memberikan penghargaan kepada karyawan yang telah mengabdi di perusahaan tersebut. Kedua, agar di masa usia pensiun karyawan tersebut tetap dapat menikmati hasil yang diperoleh setelah bekerja. Yang ketiga, memberikan rasa aman dari segi batiniah sehingga dapat meningkatkan kinerja karyawan. Yang keempat, meningkatkan motivasi karyawan dalam mengerjakan tugas sehari-hari. Yang kelima, dapat meningkatkan image atau citra perusahaan. Yang keenam, yaitu merupakan kewajiban moral. Yang kedua, ada
tujuan dana pensiun dari segi karyawan. Yang pertama, kepastian memperoleh penghasilan di masa yang akan datang sesudah masa pensiun. 2. Memberikan rasa aman dan dapat meningkatkan motivasi untuk bekerja. 3. Memberikan kompensasi yang lebih baik. Penyelenggara dana pensiun dari segi penyelenggara. Yaitu yang pertama, mengelola dana pensiun untuk memperoleh keuntungan. Yang kedua, turut membantu program pemerintah. Peraturan dana pensiun. Program pensiun atau pension plan selalu dituangkan dalam suatu perjanjian antara pemberi kerja dengan karyawan. Perjanjian ini biasanya berbentuk suatu peraturan yang lazimnya disebut dengan peraturan dana pensiun yang berlaku baik bagi karyawan maupun pemberi kerja. Di dalam peraturan tersebut diatur semua hak dan kewajiban kedua belah pihak. Pada hakikatnya, peraturan pensiun ini adalah bagian dari perjanjian kerja atau labor agreement. Ketentuan-ketentuan pokok yang diatur dalam peraturan dana pensiun antara lain dasar pensiun, besarnya manfaat pensiun, iuran pasti, hak sebelum mencapai usia pensiun, dan kekayaan dana pensiun. Jenis program pensiun. Program pensiun yang umumnya dipakai di perusahaan swasta dan perusahaan milik negara maupun bagi karyawan pemerintah terdiri atas 2 jenis, yaitu program pensiun manfaat pasti dan program pensiun iuran pasti. Program pensiun manfaat pasti atau sering disebut defined benefit plan adalah suatu program pensiun yang memberikan formula tertentu atas manfaat yang akan diterima karyawan pada saat mencapai usia pensiun. Program pensiun iuran pasti. Program pensiun iuran pasti atau benefit contribution pension plan adalah program pensiun yang menetapkan besarnya iuran karyawan dan perusahaan atau pemberi kerja. Sedangkan benefit yang diterima karyawan dihitung berdasarkan akumulasi iuran ditambah dengan hasil pengembangan atau investasinya. Sistem pembayaran manfaat pensiun. Memilih pembayaran manfaat dengan cara sekaligus karena nilai uang yang akan diterima sekarang lebih tinggi daripada waktu yang akan datang. Rangkaian pembayaran atau penerimaan dalam jumlah tertentu yang dilakukan secara berkala pada jangka waktu tertentu. Manfaat pensiun. Pensiun normal usia paling rendah di mana karyawan berhak untuk pensiun tanpa perlu persetujuan dari pemberi pekerjaan. Pensiun dipercepat. Manfaat pensiun dipercepat yang dibayar apabila peserta diberhentikan bekerja pada usia tertentu sebelum usia pensiun normal. Program pensiun dengan iuran dan tanpa iuran. Program pensiun pada prinsipnya bisa diselenggarakan dengan bentuk kontributori atau non-kontributori pension plan. Program dengan iuran adalah program pensiun di mana karyawan atau pekerja dan pemberi kerja diwajibkan membayar sejumlah iuran tertentu. Program pensiun tanpa iuran adalah penyelenggara program pensiun di mana seluruh biaya program ditanggung oleh pemberi kerja. Kelebihan pensiun dengan iuran. Yang pertama, iuran karyawan merupakan pengurangan pajak. Yang kedua, karyawan akan lebih berkepentingan dan menghargai program pensiun apabila ikut membayar iuran. Kelebihan pensiun tanpa iuran. Dibandingkan program pensiun dengan iuran, program pensiun tanpa iuran lebih mudah untuk diadministrasikan. Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program manfaat pensiun bagi pesertanya. Definisi tersebut memberi pengertian bahwa dana pensiun yang dimasukkan untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan suatu perusahaan yang telah pensiun. Program pensiun manfaat pasti sesuai
ketentuan undang-undang dana pensiun. Peraturan pelaksanaan dengan tujuan memberikan kesinambungan penghasilan bagi peserta dan keluarganya. 1. Ketentuan dan kaidah-kaidah dalam proses penyusunan anggaran dana pensiun yang disusun oleh pengurus dan dinyatakan berlakunya oleh pendiri. Ini menjadi dasar atau pedoman bagi seluruh isian dana pensiun dan pekerjaan dalam unit kerja dana pensiun dalam bersikap, berpikir, dan bertindak melaksanakan tugas dan perjalanannya. 2. Prosedur penyusunan anggaran ini merupakan bagian tak terpisahkan dari pedoman penerapan kelola dana pensiun yang berlaku ditetapkan oleh pendiri. 3. Rincian kebijakan lebih lanjut perlu dituangkan dalam bentuk prosedur berupa pedoman operasional. 4. Sejak berlakunya prosedur penyusunan anggaran ini, maka seluruh kebijakan, peraturan atau ketentuan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip prosedur penyusunan anggaran ini akan diadakan penyesuaian. 5. Pedoman penyusunan anggaran ini berlaku sejak penetapan berlakunya pada pedoman penetapan